Maka Nabi tak senang sama sahabat yang sombong-sombong tu. Udah megang pedang dah ni, mana musuh tak datang ni. Oh, ini tak boleh sombong ni. Nanti ada musuh datang, lutut kau lemah. Itu tandanya mengandalkan kekuatan diri, akhirnya lemah. Tapi Nabi bilang, biar 1000 mereka, kita 300. Cukup kau sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat kita berwakil. Selesai. 300 menang. Allah tak perlu jumlah, Allah perlu kekuatan hatimu. Sejauh mana kau bersandar dengan Allah. Sejarah telah membuktikan tak perlu jumlah. Jumlah banyak pun kau kayak bui. Ayo. Jumlah banyak kalau kayak bui tak bisa. Kalian nanti kata Nabi jadi hidangan dan akan digerogoti, dimakan oleh orang-orang yang tidak seakidah dengan kalian. Kalian seperti buih di lautan. Kami banyak ya Rasulullah, banyak. Wa antumun katsir, kau banyak, tapi kau seperti buih di bawah ombak. Kemanapun kalian lemah, tak ada pendirian. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadhalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah, hidayahnya dan inayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Kemarin itu ada 6 kewajiban adab zahir ya. Kemudian 6 kewajiban batin belum disinggung kemarin tu ya. Yang mana yang adab zahir, yakni taharah, bersuci. Kita ini bersyariat harus bersuci. Kalau mau salat harus ada wudu. Orang yang junub harus mandi bersih, mengangkat hadas besar. Itu taharah-taharah yang telah diatur dalam agama kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada junub dibersihkan, ada haid dibersihkan, nifas, biladah dan sebagainya. Ini masuk bab taharah. Tapi taharah zahir, membersihkan secara zahir. Dalam belum. Ya, bagian dalam belum. Ini baru bagian luar. Nah, kemudian barulah salat. Kan syariat. Zakat, cukup haul nisab, keluar zakat. Masuk Ramadan, puasa Ramadan, cukup rezeki bahkan lebih sudah daftar haji, siap-siap berangkat haji. Ada yang keenam, jihad. Jihad tu jalan terus kata Nabi. Ya, hijrah tak ada lagi, yang ada jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 6 zahir ni sudah kita laksanakan, maka masuk kepada 6 kewajiban adab batin.
Yang mana? Redha. Ini redha ini nyaman di mulut, belum tentu mudah dalam perbuatan. Sabar, sabar juga begitu, nyaman di mulut, belum tentu mudah dalam pelaksanaan. Apalagi tawakal, sama juga nih. Ini semuanya pekerjaan batin. Sejauh mana kau bersandar kepada Allah, sejauh mana kau berhubungan dengan Allah, baru bisa muncul nih yang namanya redha, sabar, tawakal, tatwid dan taslim. Apa tatwid? Pasrah. Bisakah kita mempasrahkan urusan kita kepada Allah? Sejauh mana hubungan hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, taubat. Ini namanya adab batin. Adab batin takkan muncul kecuali ditopang dengan adab zahir. Nah, adab batin diperkuat lagi. Apa penguatnya? Zikrullah. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang redha, nyaman. Orang nyebut redha boleh. Ya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah? Beliau menyebutkan dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Apa kata beliau? Pelajaran pertama, ya, makalah yang pertama, ucapan beliau, dia bilang, la budda likulli mu'min fi sa'iril ahwali min thalathatil asya'. Tidak boleh tidak bagi orang mukmin tahap awal berjalan menuju kepada Allah, tiga ni wajib. Apa tu? Yang pertama, perintah dikerjakan. Wajib salat, wajib puasa, wajib, semua kerja wajib. Tak boleh tawar-menawar. Yang kedua apa? Larangan wajib dijauhi. Perintah dikerjakan, larangan wajib dijauhi. Satu lagi, wa qaddar yarda bih. Redha dengan takdir. Ini enggak berat. Ini redha kau rezeki dapat banyak, redha sikit boleh ngeluh. Waktu sehat redha, waktu sakit ngeluh. Waktu lapang redha, waktu sempit. Jadi tak boleh pasang surut. Redha kita ini tak boleh menurut keadaan. Makanya kalau tak ada zikir, redha cuma di mulut saja, formalitas. Gitu gak sabar. Dekat hubungannya antara redha dengan sabar. Redha tu nerima ketentuan Allah, sabar tu apa? Yang pahit-pahit sabar. Waktu rezeki sempit, sabarlah. Jangan nak instan ya, mau cepat, tak boleh. Kita rezeki diatur Allah. Sabar waktu sakit, sabar. Diuji anak kita dengan masalah penyakit, orang tua sabar. Jadi kalau anak sakit, yang sabar siapa? Orang tua sabar. Kemarin saya lihat, saya nengok isteri Pak Haji Sagiman, terlentanglah di rumah sakit. Sekarang giliran sabar suami. Suami pula menunggu isteri. Jangan mau nyamannya. Waktu isteri sihat senang rasa hati, waktu isteri melayan senang rasa hati. Isteri sakit lari. Udah. Apakan lagi sebaliknya, Masya Allah. Suami sakit, isteri lebih lagi untuk melayani suami. Yang begini ini saya bilang, kalau tidak ada hubungan hatimu dengan Allah, pasti mengeluh. Tidak bisa tidak. Makanya tidak bisa tidak, banyakkan zikrullah di hatimu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati berzikir tenang, ada tenang baru bisa sabar. Tenang hati bersama Allah baru bisa redha. Hati tenang bersama Allah baru bisa tawakal. Kalau enggak, ini cuma ucapan-ucapan saja, tidak ada dalam pelaksanaan. Dan inilah orang yang paling beruntung. Cerita sabar. Siapa sabar? Fabasyiris sabirin.
Fabasyiris sabirin. Siapa tu? Orang yang apabila kena musibah dia bilang apa? Inna lillah, kita ni milik Allah. Harta hilang, milik Allah, kembali kepada Allah. Meninggal suami, kita ni milik Allah, kembali kepada Allah. Meninggal isteri, kita milik Allah, kembali kepada Allah. Rumah terbakar, kita ni milik Allah, kembali kepada. Di situ ujiannya. Kalau tak kuat dengan la ilaha illallah, lari kita. Jadi hadis kursi sering saya sampaikan. Allah bersumpah, anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tak ada Tuhan kecuali aku. Wa man yarda biqada'i, siapa tak redha dengan ketentuan takdir aku. Walam yasbir alal bala'i, siapa tak sabar dengan musibah yang kuberikan kepada dia. Walam yashkur ala na'mai, siapa tak bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepada dia. Yatlub rabban siwai, silakan kata Allah, cari Tuhan selain aku. Ya, walaupun kita ngomong aku ni hamba Allah, tapi Allah tak ngaku. Allah tidak mengakui kita selaku hambanya. Kenapa? Tiga tak ada. Sabar dengan musibah tak ada, tak redha ketentuan Allah, apa lagi? Tidak bersyukur atas nikmat. Mohon maaf nih, ini hadis singkat tapi padat. Kita takkan pernah lepas dari tiga macam ni hidup di dunia ni. Pasti ini tiga ni muncul nih. Satu saat pasti ada musibah, dan musibah tu bergantung daripada iman kita. Yang paling berat musibah kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian baru di bawah para wali Allah, baru orang mukmin, baru orang muslim. Masing-masing diuji dengan tingkat iman kita. Jangan bilang aku beriman sama Allah, kau tak siap diuji. Ya, kita pasti diuji, Pak. Ada sesuatu yang kita cintai, pasti Allah akan lepaskan dari kita. Di situ Allah mau tahu kau ni hamba aku atau bukan. Ya, aku ni Tuhan kau atau bukan? Kau tu hamba aku atau bukan? Allah tanya sama kita, hasiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia cuma bilang aku beriman dengan Allah, tapi belum datang ujian kepada dia? Tunggu, kata Allah, nanti datang ujian. Sejauh mana kau mengamalkan la ilaha, baru sadar mengucapkan kalimat ini. Oh ya Allah, kau tak ada kalimat ini, aku tak kuat hadap hidup ini ya Allah. Maka saya bilang ni kunci ilmu tarikat ni, kunci sukses hidup inilah dia, zikir. Zikirnya pamungkas lagi, ya, zikir tauhid. Tidak ada bisa menyamai dengan zikir ini, insya-Allah. Jadi 6 macam ini kau tak ada kekuatan zikir, cuma omongan saja. Bilang redha, sabarlah, mulut. Tawakallah, mulut. Bagi taslim, pasrahlah, mulut. Kekuatan dalam ini akan menunjukkan apa kita pasrah sama Allah atau tidak. Ingat perang Badar, 300 lawan 1000. Bagaimana orang muslim? Takut ke dia? Dah. Ingat, musuh jangan dicari. Kalau sudah di hadapan, jangan lari. Maka Nabi tak senang sama sahabat yang sombong-sombong tu. Udah megang pedang dah ni, mana musuh tak datang ni? Oh, ini tak boleh sombong ni. Nanti ada musuh datang, lutut kau lemah. Itu tandanya mengandalkan kekuatan diri, akhirnya lemah. Tapi Nabi bilang, biar 1000 mereka, kita 300. Cukup kau sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat kita berwakil. Selesai. 300 menang. Allah tak perlu jumlah, Allah perlu kekuatan hatimu. Sejauh mana kau bersandar dengan Allah. Sejarah telah membuktikan, tak perlu jumlah. Jumlah banyak pun kau kayak bui. Ayo, jumlah banyak kalau kayak bui, tak bisa.
kalian nanti kata Nabi jadi hidangan dan akan digerogoti, dimakan oleh orang-orang yang tidak seakidah dengan kalian. Kalian seperti buih di lautan. Kami banyak ya Rasulullah, banyak. Wa antumun katsir, kau banyak, tapi kau seperti buih di bawah ombak, kemanapun kalian lemah, tak ada pendirian. Apa penyakit kami ya Rasulullah? Karatul maut wal wahan, takut mati dan berebut tentang dunia. Kok la ilaha illallah tak kuat, Pak? Kita pasti takut mati. Padahal mati pasti datang. Apa nih takut kan? Biarlah mati. Nah, masalah yang penting kita siap atau tidak, itu yang penting. Kemarin saya sampaikan di Masjid Nurul Salim tu, Nabi lagi khutbah, sahabat nanya bukan lagi hari kiamat, tanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Nabi bilang apa? Kau tanya hari kiamat, ma'adat talaha, apa yang kau persiapkan? Kita juga begitu, mati datang kepada Ustaz, pasti. Tapi pertanyaan, apa yang kau siapkan? Itu yang penting. Persiapan kita ini yang penting. Karena yang namanya mati pasti datang. Dunia datanglah, datang. Cuma cara mengambilnya ikut aturan Allah dan ikut aturan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita bertikai, tak memandang lagi aturan Allah dan Rasulnya. Nanti dapat rezeki tak ridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dengan kekuatan zikir, ya, kekuatan zikir kita masuk dalam bentengnya Allah, mencari ridha Allah, kekuatan batin kita kuat. Ada ridha, ada sabar, ada tawakal, ada pasrah, dan senantiasa kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, kita lihat hadisnya mana? Ini hadis dari Nabi SAW, hadis sahih ya, dari Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan api neraka bagi siapa? Man qala la ilaha illallah yabtaghi dzalika wajhahu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mencari semata-mata redha Allah. Wajhahu, hanya Allah saja tujuannya. Jadi syarat berzikir, jangan urusan selain Allah. Maka dalam berzikir ada tawajuh, ilahi anta maksudi. Betulkan niat. Tak rugi para jamaah sekalian kalau kita ikhlas zikir kerana Allah, dapatnya lebih banyak daripada kita berzikir ada tujuan. Ya, ini tu khawatir, ini untuk apa ni Pak Ustaz? Mudahkan urusan ke? Ini macam mana ni? Mudah rezeki ke? Janganlah begitu. Jangan main hitung-hitungan sama Allah. Ikhlaskan berzikir, nanti dapatnya lebih dari yang kau inginkan. Walaupun kau tak berdoa. Jadi untuk bisa merubah hati, bisa sabar, tawakal, zikirnya harus betul. Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa berdoa tidak masalah, yang penting sibukkan banyak berzikir. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Man syaghali an dzikri an mas'alati a'taituhu afdal minas sa'ilin. Siapa orang yang sibuk berzikir kepadaku sehingga lupa minta dengan aku beri lebih afdal dari orang yang minta, kata Allah. Masa kita takut, kita ragu? Ikhlaskan zikir, semata-mata cari redha Allah, dapatnya lebih. Itu konsepnya. Kalau kita minta suatu tuntutan, belum tentu dapat. Ada orang amalkan surah Waqiah. Waqiah kata Nabi apa? Amalkan. Takkan fakir. Ngamalkanlah dia. Tapi tujuannya itu tadi, menghindari kefakiran, mau kaya dia. Akhirnya setahun, 2 tahun dia ngamalkan, tak kaya-kaya. Apa yang terjadi? Berhenti amalan. Kan rugi kita beramal begitu. Coba kalau kita baca surah Waqiah, memang ada keutamaan, tapi bacalah kerana Allah saja. Boleh jadi bisa datang lebih cepat dari kau harapkan. Kalaupun tak datang, pahala baca sudah kau dapatkan. Pahala baca berapa, Pak? Per huruf hitungannya
Satu huruf 10. Alif lam mim 30. Masuk Ramadan lain lagi hitungannya, Masya Allah. Pakai wudu lain lagi hitungannya. Dalam salat baca Quran lain lagi hitungannya. Pahala udah dapat. Begitu juga zikir, sama. Siapa yang mengucapkan semata-mata mencari wajhahu, semata-mata Allah saja, insya Allah. Pertama, berita gembira, jasad tak disentuh api neraka. Tak sentuh api neraka. Allah haramkan. Haramkan berarti tak boleh jasad menyentuhnya. Ya, tak boleh menyentuhnya. Nah, masuk hadis yang kedua lagi. Nah, hadis yang kedua dari Nabi SAW. Ini ijazah nih, talqin dari Rasulullah menalkin Ali bin Abi Thalib. Talqin ni makanya ada talqin. Talqin itu sebelum meninggal. Jangan mau meninggal baru talqin. Agak sulit. Ya mudah-mudahan lah dengan izin Allah bisa mengucapkan. Kalau tak bisa mengucapkan, nah, jadi cara yang paling bagus, yang paling tepat sekarang talqin memang. Nah, kita lihat bagaimana Nabi menalqin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Menerangkan lagi dalam sebuah hadis Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, dia menerima dari Rasulullah. Ingat ni, menerima dari Rasulullah SAW sabda beliau. Nabi ngomong dengan Ali, memberi hadis kepadaku malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada aku, ya Ali. Dan Jibril menerangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berkata, ini musalsal ni, silsilah. Hai Ali, tadi Jibril datang kepadaku dan Jibril datang dari Allah, dan Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Faman qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkannya, dia sudah masuk dalam lingkungan bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni, siapa telah masuk dalam bentengku, faqad umina min adabi, aman daripada azabku. Abdul Qadir Jalani menyatakan, kalau betul kau masuk dalam benteng Allah, jangankan azab akhirat, azab dunia pun kau dijaga. Malapetaka, mara bahaya pun kau dijaga kalau sudah masuk dalam la ilaha illallah. Ayo kita masuk dalam benteng Allah, tapi ingat, jangan ada tujuan. Kok kita ada tujuan tak masuk benteng Allah? Itu syaratnya. Jangan tujuan yang lain, semata-mata ikut guru. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tahap awal, kau yang kau maksud ya Allah, keridhaanmu yang kami cari. Tumbuhkan rasa senang aku kepada engkau ya Allah, sampai aku kenal kepada engkau. Ini jalannya. Kiri kanan jangan toleh. Ini namanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kata Nabi, dia jalan. Kiri kanan ada pagar. Pagar tu pintu-pintu. Setiap pintu terbuka, banyak yang manggil, kata Nabi. Kalau kau ikut panggilannya, kau terhenti jalanmu, kata Rasulullah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Jangan hiraukan kiri kanan manggil, terus saya hiraukan. Bujur saja jalan terus. Allah lah yang kita maksud. Mudah-mudahan sampai hati kita kepada Allah. Negeri yang tenang bersama Allah sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, sekira cukup, dan sekaligus saya ingatkan ya, manaqib malam Ahad nanti di Masjid Al-Hikmah. Sabtu malam Ahad maghrib berjamaah di Masjid Al-Hikmah Jalan Dr. Wahidin. Ya, saya harapkan jamaah kita silaturahim. Gitu juga pengurus masjid yang udah ngambil zikir, datang kumpullah. Ya, kebetulan ini yang menggagas di Masjid Al-Hikmah ini Ketua DMI Kota, Dewan Masjid Indonesia untuk bagian kota, Bapak Rahmat. Dia pun mengundang masjid-masjid yang lain, pengurus masjid selaku Dewan Masjid. Ini silaturahim antar masjid. Manaqib alhamdulillah kita dari masjid ke masjid ada silaturahim antar masjid. Nah, semoga silaturahim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Nah, nanti juga begitu, bos ini mengadakan acara, orang sana pun datang ke sini nanti berbalas-balas lagi kita silaturahim, biar kuat silaturahim kita. Demikian ya, saya kira tak perlu ada tertanya jawab nih ya.
Mengingat waktu anak saya selalu menjerit, kok udah ngantar sekolah terlambat. Ya, mudah-mudahan nanti waktu kembali lagi ini subuh nih. Ya, kalau lebih awal enak, sekarang ni agak telat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya